Shalom, salam sehat. Bacaan sekolah sahabat kita hari ini 25 Oktober berjudul Mengasihi Orang Asing. Penjelasannya, di antara nasihat-nasihat ini, Musa menyatakan, sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Ulangan 10 ayat 14. Sungguh satu ekspresi yang sangat kuat tentang kemahakuasaan Tuhan, sebuah gagasan yang ditemukan juga di tempat lain di dalam Alkitab. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Bacalah Ulangan 10 ayat 17-19. Pernyataan lain apa lagi yang dibuat Musa tentang Tuhan dalam ayat-ayat ini? Bahkan lebih penting lagi, apa yang Allah perintahkan dari umatnya sebagai satu hasil dari pernyataan itu? Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah memperhatikan semua orang, juga memperhatikan orang asing. Allah memberikan makanan dan pakaian kepada mereka. Yahweh bukan hanya maha kuasa di langit dan bumi, Dia juga adalah Allah dari segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan. Ulangan 10 ayat 17. Hal ini tidaklah berarti bahwa ada Allah-Allah lain, Allah-Allah yang lebih kecil, seperti yang dianggap sebagai Allah-Allah yang disembah oleh bangsa kafir yang hidup di sekeliling bangsa Israel. Gantinya, hal ini adalah sebuah cara untuk menyatakan bahwa lebih dari sekadar keberadaannya sebagai satu-satunya Allah. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali Aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Ulangan 32 ayat 39. Hal ini menegaskan supremasi total Tuhan atas semua kuasa lain, baik yang nyata ataupun hanya imajinasi, baik yang di langit ataupun di bumi. Ayat-ayat itu juga mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang besar, kuat dan mengagumkan, yang tidak memihak atau juga tidak menerima suap. Semua ini adalah bagian dari pekabaran yang lebih besar. Yahweh adalah Allah, dan Anda, umatnya, harus taat kepadanya. Sungguh merupakan satu perbandingan yang kuat yang sedang dipaparkan pada bagian ini. Ya, Yahweh adalah Allah dari segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan, pemerintah dan penopang yang berkuasa atas segala ciptaan. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Tetapi Dia juga peduli terhadap anak yatim, janda dan orang asing, dan Dia menunjukkan kepedulian itu dengan memenuhi kebutuhan fisik mereka yang mendesak. Allah yang mengetahui jika seekor burung pipit jatuh ke tanah, dalam Matius 10:29, mengetahui juga keadaan buruk yang terjadi terhadap mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat. Dengan kata lain, Tuhan sedang mengatakan kepada umatnya itu bahwa, oke, mungkin saja engkau adalah yang terpilih, engkau yang khusus, dan aku mengasihi engkau, tetapi Aku mengasihi yang lain juga, termasuk mereka yang membutuhkan dan yang tak berdaya di antara kamu. Dan sama seperti aku mengasihi mereka, kamu juga harus mengasihi mereka. Ini adalah satu dari tuntutan-tuntutan perjanjianmu dan sebuah hal yang penting juga. Bacalah Mazmur 146 ayat 5-10. Apa pesan dari Mazmur yang merefleksikan apa yang Allah sedang sampaikan di sini, dan apa artinya bagi kita saat ini sebagai orang Kristen? Ayat-ayat tersebut memberitahu kepada kita bahwa Allah yang kita sembah sungguh luar biasa. Khususnya di ayat 9 disebutkan, bahkan Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan para janda. Hal yang sama yang Tuhan ingin kita lakukan saat ini. Mari kita memohon pertolongan Tuhan dalam melakukannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, Engkaulah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya.
Pada saat ini kami menyadari masih banyak kekurangan kami. Tapi kiranya dengan kasih karunia Tuhan, Engkau akan memampukan kami, memberikan kami kekuatan untuk boleh mengasihi orang lain sesama kami, khususnya para anak yatim dan janda serta orang asing. Karena kami pun menyadari ada saatnya kami berada di situasi mereka, khususnya sebagai orang asing di tempat perantauan. Berikanlah kuasa kasih Tuhan, khususnya kesehatan kepada kami semua, untuk dapat bersemangat melewati hari-hari kami ke depan. Dimuliakanlah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.